Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsim bim kasabat rahina. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Ini sambungan kesatuan dari ayat sebelumnya, yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur, wahai Al-Walid Al-Mughirah dan pasukannya. Lalu Allah lanjutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, dan engkau juga harus bertanggung jawab atas apa yang telah engkau lakukan terhadap umat Muhammad, umat Rasulullah pada saat itu. Di dalam sistem akidah banyak yang berpendapat bahwa kita ini yang sudah bersyahadat, yang sudah berla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada suatu makam khusus, ada suatu tempat khusus bahwa sebejat apapun, bahwa sebinatang apapun, bahwa sebajingan apapun, pada akhirnya kita akan masuk surga, yang meski kita akan merasakan neraka dahulu. Ini di kalangan Islam KTP, mazhab, kelompok semacam ini sangat banyak, dan hal itu tidak berlaku hanya untuk orang Islam saja. Hal-hal semacam itu, kekhususan agama-agama Kristen, Yahudi, dan yang lain-lain juga sama seperti itu. Dan Allah memaklumi bahwa ada semacam kedekatan, ada semacam rasa yang mungkin apa istilahnya ya, kalau di dalam suatu hubungan itu pada akhirnya aku akan memaafkanmu, pada akhirnya aku akan menerimamu, menerima imanmu. Namun di sisi lain Allah juga menegaskan ketegasan, kedewasaan di dalam tauhid bahwa engkau akan bertanggung jawab atas apa yang telah engkau lakukan, terlepas itu dari engkau telah berla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini artinya ada sisi pemisah antara hukum beragama dan hukum kemanusiaan, sehingga ketika Imam Ali mengatakan bahwa orang kafir juga bisa masuk surga meski kesulitannya itu seperti keledai yang hendak masuk lubang jarum, adalah bahwa banyak di antara umat-umat manusia walaupun tidak memeluk Islam, karena dia berbuat baik, karena dia bertingkah laku baik, karena dia melindungi Islam mungkin pada masa hidupnya, ada kemungkinan juga dia akan merasakan surganya Allah. Dan hal itu mengakibatkan terbelahnya para alim ulama yang berpendapat bahwa tidak, meskipun mereka mungkin akan mendapat tempat di sisi Allah, tapi tempatnya sangat jauh, istilah kasarnya level 2, tidak seperti umat Islam yang level 1. Dan hal-hal inilah yang menjadi kotak-atik mainannya laknatullah. Rasisme kesurgaan, rasisme bahwa hanya mereka yang berhak, hanya mereka yang layak untuk mendapatkan surganya Allah, sehingga mengakibatkan umat manusia yang kelakuannya jadi seperti kaum jin, seperti yang dikatakan oleh malaikat yang untuk apa kau menciptakan manusia, pasti kerjanya sama kayak kaum jin, akan berperang terus sampai akhir zaman. Dan memang hal itu
Akibat dari malaikat itu melihat kelakuan kaum jin, dan ketika elemen-elemen pembentukan manusia itu hampir persis sama dengan kaum jin, hanya saja elemen tanahnya lebih banyak, sehingga dia membuat kesimpulan. Namun semua itu ditutup sama Allah, bahwa engkau, setiap orang memiliki tanggung jawab atas apa yang telah engkau lakukan. Di surat Al-Mudaththir ayat ke-38, kullu nafsim, siapa yang bisa menahan hawa nafsu di dalam dirinya, mengekang hawa nafsu di dalam dirinya, itu dijanjikan bahwa Allah termasuk mereka orang yang tergolong maju. Jadi siapapun itu, apapun agamanya, apapun mazhabnya, apapun sektenya, apapun alirannya, siapapun mereka yang berhasil mengekang hawa nafsu, itu sudah Allah anggap sebagai orang yang maju. Meskipun contoh di dalam surat ini adalah tentang peperangan, karena banyak yang berpikir bahwa nafsu itu urusannya hanya dengan ranjang, padahal tidak. Nafsu untuk membunuh, nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk melukai, nafsu untuk menyerang, nafsu untuk menyakiti, itu juga termasuk nafsu. Itu yang hati yang membara, sehingga membakar jiwanya untuk terus mengeluarkan nafsunya, mengeluarkan syahwatnya. Dan mereka termasuk golongan orang-orang yang mundur, Allah katakan. Sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka untuk menyangkal, aku menjadi jahat ya karena dirimu Allah. Lah, kok bisa begitu? Apakah kau tidak membaca di surat Al-Mudaththir ayat ke-37 dan ke-38? Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Karena hak untuk membantah, hak untuk menyangkal, itu sangat terbuka lebar di Yaumul Mahsyar. Karena bagaimanapun, meskipun terlihat kekanak-kanakan pada saat ini, neraka itu seperti film cemen, film kartun, khayal, imajinasi, tapi pada saat itu 0,00001 detik itu sangat berharga bagi mereka. Yang penting mereka tidak langsung terjerembab ke dalam neraka, sehingga penyangkalan, logika mereka itu akan mereka terus kejar, akan mereka terus usahakan agar mereka tidak masuk ke dalam pahala yang terpuruk, yaitu namanya neraka. Jadi sekali lagi dijelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, atas apa yang telah dipikirkannya, atas apa yang telah diperbuatnya, baik buruknya, titik komanya. Bahkan kalau di dalam dunia sains sudah terbukti bahwa ucapan kita, tindakan kita itu tidak mungkin terhapus. Gelombang radiomagnet, elektromagnet, setiap suara yang kita keluarkan itu terekam di alam semesta. Kalau di dalam film fiksi-fiksi sains ilmiah itu sudah sampai ke sana pikiran mereka. Jadi sebelum mereka sudah membuktikan dengan sains, Allah sudah menerangkan. Makanya saksi-saksi langit dan bumi akan menjadi saksi juga kelak di Yaumul Mahsyar. Penyangkalan bagi mereka yang dahulu semasa hidupnya memilih untuk mundur, tidak ingin maju,
tidak ingin berjuang seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.